Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya Muhammad Satria Senjata Galung dari kelompok 6 PKWU kelas 10-1 SMA Negeri 3 Bandung. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya yang terdiri dari Nara Yuniskar, Salsabila Putina Cedawai. Yang Mataria. Oke, di sini kita ngapain? Kita wawancara sama Pak Darna yang punya kios Iksara Garden. Saya izin mewawancaranya, Bapak. Sudah berapa lama sih Bapak menggeluti pekerjaan ini? Ya kurang lebih 30 tahunan. 30 tahun. 30 tahunan. 30 tahunan di sini juga tempat ini. Iya, tetap di sini. Oh, Iya, tempat ini. tetap di sini. Berarti tempat ini jadi penjualan budidaya tanaman. Budidaya tanaman ya dari dulu. Bagaimana awal Bapak terjun ke dunia bisnis atau usaha? Ya awalnya ya memang awalnya saya ikut sama kakak saya ya bantu-bantu. Mulainya dari bantu-bantu itu gaji bapak ya dulu ya, Iya. ikut bantu-bantu itu 500 rupiah 500 Rupiah. 500 per hari itu kan. Iya. Nah itu dari tahun ya sekitar dari tahun 89 dari 89 ya lama-lama digeluti terus itu kan sampai bapak punya kios ya, sampai bapak punya kios sedikit. Nah awalnya beli kios sedikit berapalah 150.000 beli kios. Nah punya modal cuma 4.000 rupiah. Nah 4.000 rupiah, nah dikembangin gitu kan. Dulu satu potnya ada waktu dulu itu musim suplir ya. Nah itu satu pot gini harganya ini 500 rupiah. Berarti bapak punya modal 4.000 ya, berarti dapat 8 ya. Nah beli sekitar 8, terus laku-laku berarti ini dijualnya kedua kali lipat. Kalau beli 500 berarti dijualnya harus 1.000, berarti dapat 16 ya. Nah udah 16 dibeliin lagi sampai 16 ya, sampai 30 berarti ya. Nah, 30 lebih lah kan gitu, atau 30 kan buat makan sebagiannya kan gitu kan. Nah lama-lama terus digeluti. Memang bapak ya dapat banyak ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa kiosnya bertambah lagi ya, alhamdulillah. Apa alasan Bapak memutuskan untuk menjadi pengusaha di budidaya tanaman ini? Nah budidaya tanaman jadi nggak ada ruginya. Sekarang beli satu pohon. Ini pohon ini bisa disetek ya. Nah diantepin, lama-lama udah tinggi, nanti dipotong. Tadinya satu pohon berarti dipotong berarti jadi 2 pohon ya. Yang 2 pohon itu dipotong lagi jadi 4 pohon. Itu kan berlipat kan gitu. Sekarang sebagiannya dijual, berarti kita dapat benih ya, dapat benih. Nah kita dikembangin jadi banyak gitu kan gitu. Nah jadi banyak. Boleh nggak Bapak cerita kisah menarik dalam perjalanan menjadi wirausaha? Apanya? Kisah menarik Bapak. Kisah menariknya selama bapak jualan, menariknya kalau jualan santai ya, jadi enggak dituduh-tuduh sama orang lain, enggak ditunjuk-tunjuk sama orang, jadi bebas. Nah itu Karena Bapak bosnya sendiri. itu kebebasan kita. Kalau diruginya juga paling pas-pasan, paling kembali modal, tapi jarang rugi, terus Jarang. Kalau ruginya pun paling modal. Ya, kira-kira Pak, apa susah senangnya Bapak dalam menjual tanaman ini? Kalau susahnya itu nggak ada yang beli.
Oh, Nah, susah yang nggak ada beli. Kalau senangnya banyak yang beli, nah itu kita senang kan. Nah, dapat uang. kira-kira berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membangun usaha ini? Itu kalau itu tergantung ya, tergantung modal kita dapat modal apa. Tapi kalau modal di bunga ya tanaman gini, jadi nggak besar-besar. Ya mendapat dari kecil lah, dari kecil. Seperti sekarang kita dapat 1 juta. Nah 1 juta dibeliin. Nah itu harus kalau 1 juta harus berlipat. Kita harus bisa mencapai 1 juta atau 2 juta dari modal dari 1 juta itu kan. Kira-kira berapa kisaran omset yang Bapak peroleh dari usaha ini? Kalau omset itu nggak menentu Neng ya, nggak menentu. Satu hari bisa dapat kadang-kadang bisa 200.000 satu hari, kadang-kadang bisa 2 juta, kadang-kadang kalau lagi bagus bisa sampai 5 juta atau 10 juta. Nah, Pernah nggak sih Pak kayak sama sekali nggak ada modal gitu, nggak ada pendapatan gitu di hari itu? itu ya bisa itu nggak ada yang beli, ada itu ada. Terus kira-kira selain tempat ini, Bapak punya tempat jualan lain nggak? Kalau jualan lain nggak ada, tapi punyanya ya kebun, punyanya kebun ya kita membudidayakan dari bawa dari sini ya, kalau udah bagus dari kebun ya berdiba ke sini. Ya, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk tanaman yang paling banyak dicari untuk sekarang sama dibeli sama konsumen itu apa? Kalau sekarang yang paling banyak itu kebanyakan itu media tanam. Kalau dulu itu ya dari 1 tahun ke belakang, nah itu semua tanaman itu pada dicari, apalagi ya janda bolong ya, terus monstera sekian gitu kan. Karena COVID juga banyak yang ganti hobi gitu ya. Ganti hobi itu, ganti COVID, jadi banyak orang yang diam di rumah, jadi beralih ke tanaman hias, budidaya ya, memperbagus rumah lah kan gitu kan. Makanya banyaknya sekarang media tanam ya sama pot atau sama pupuk gitu kan. Tapi ya tanaman juga kalau dianya belum punya pasti beli lagi. Ada yang ini ya koleksian. Oke, untuk lanjutnya, kalau dari semua nih yang Bapak jual, kira-kira yang paling mahal, yang pernah kejual, yang paling mahal? Paling mahal ini monstera nih. Monstera Ya. yang Nah ini monstera ya. Yang paling mahal ini monstera nih. Nah, kalau dulu waktu pas COVID ini satu ini sampai 40 juta nih. 40 juta satu? Satu gini 40 juta nih. 40 juta. Itu laku lumayan banyak ya? Banyak dulu, banyak dicari dulu. Bahkan 1 daun juga, kalau 1 daun gini dibelinya berapa? Sampai 4 juta satu daun. Hitungannya per daun? Kadang-kadang dihitung daun kan, dihitung daun, 1 daun ini 4 juta atau 3,5 juta kan gitu kan. Berarti kalau misalnya kita nyetek gitu kan, nah pas kita ngestek itu terus ditanam ulang tuh biar dia tanamannya bisa subur, terus bisa tumbuhnya banyak buat budidaya, itu kira-kira apa yang kunci rahasianya? Ya rahasianya itu medianya ya harus bagus, terus pupuknya yang pupuknya seperti yang gini organik gitu kan. Terus ada B1, nah ini buat hamanya ini rejotin ya. Nah kalau yang buat berbunga-bunga ini omega nih, jadi biar subur. Kalau B1 ini apa? Nah itu buat kalau dia mindahin tanaman itu supaya nggak stres, itu kasih, justru itu buat vitaminnya juga gitu kan.
harus kasih vitamin. Ya kalau orang sakit gitu kan, orang sakit biasanya dikasih vitamin ya. Tanaman juga kan kalau mau bagus itu kasih vitamin, mau bagus atau subur gitu kan, mau sehat itu kasih vitamin. Media tanam berarti ngaruh. Kalau misalnya yang justru paling media recommended gitu media tanam yang iya, biasanya media- dipakai banyak tuh apa? apanya? Media tanamnya yang biasa dipakai Yang buat dipakai menanam. banyak itu yang bagus ya apa daun bambu gitu kan, bambu. sekam bakar, kokopit gitu kan. Tanah Lembang cuma sedikit lah gitu. Nah, itu pupuk kandang dominan. Oke Pak, siapa? Boleh. Kriteria konsumen apa dan kalangan apa yang menurut Bapak cocok dengan jenis pekerjaan Bapak saat ini? Kerjaan ya kalau kerjaan ya ini tanaman kan. Budidaya tanaman ya apa memperbanyak tanaman nah gitu kan. Memperbanyak tanaman. Kalau konsumennya yang paling cocok kayak gimana Pak kira-kira? Yang sesuai dengan pekerjaan Bapak? Konsumennya Ya, yang paling cocok saat ini. ya kalau konsumennya ya minimal konsumennya yang menengah ke atas kalau bunga-bunga itu kan. Kalau tips dari Bapak sendiri nih buat kita yang mau mulai usaha-usaha apa Pak? Tip-tipnya satu ya ulet ya ulet. Keduanya harus ada dari hati bahwa saya ingin membuka usaha atau apa gitu kan. Nah itu harus digeluti, harus tahu dulu apa ilmunya seperti tanaman ya tanaman harus tahu dulu gitu kan. Nah harus dicintai dulu, harus mencintai dulu. Oh saya ini resep kalau bahasa Sunda resepnya resep karena tanaman. Nah itu harus digeluti resep dulu. Kalau enggak resep berarti enggak akan berjalan ke situnya. Nah keduanya kita harus punya tempat gitu kan. Nah kalau udah punya tempat, nah baru kita punya modal. Nah kalau udah punya modal sama tempat, baru dikembangkan. Tapi kita kan udah punya ilmu, udah mencintai bunga gitu kan, nah itu ya kita modalnya itu ya beli bunga gitu kan. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. diperbolehkan untuk wawancara. Iya, sama-sama. Makasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama.